kita semua dapat saksikan memang dari kabar medsos yang beredar itu kemarin katanya dicopot dari jabatannya itu sifatnya hanya sementara waktu. Iya. Dengan alih-alih agar mudah untuk dipanggil. Mendengar dari pengutaraan atas kasus dari Jessica ini yang membuat dirinya tidak puas adalah bahwa tidak diketemukannya dari bukti otopsi. Iya, kembali lagi bersama Anti Gosip TV dari pojok desa ya. Walaupun kita berada di pelosok desa, tetapi kita paling anti yang namanya gosip ya. Nah, video kali ini kita akan ngerumpi aja ya, bukan ngegosip ya, seputar kasus Vina Cirebon. Yang terbaru, kasus Vina Cirebon ini adalah sidangnya PK Saka Tatal. Nah, setelah sidang PK Saka Tatal ini selesai, ini kan keputusannya nanti ada di tangan MA ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat kita tunggu-tunggu. Kira-kira nih guys, apakah pengajuan PK oleh Saka Tatal ini akan dikabulkan oleh MA? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nambah, kira-kira bakal dikabulin gak nih? Kalau masalah dikabulkan kan ya dari kemarin sudah dikabulkan. Hanya saja yang menang yang mana kan kita semua masih menunggu. Gitu. Nah, tidak hanya Saka Tatal saja, saya sendiri juga sangat berharap agar dari terpidana yang sudah menjalani saat ini ya dilakukan PK kembali. Karena ini diketemukan itu seperti ya keganjilan-keganjilan yang memang harus dikoreksi dari awal gitu. Ya, karena di sidang PK-nya Saka Tatal ini muncul banyak sekali saksi-saksi kunci dari kasus Vina Cirebon ini. Bahkan bisa membalikkan pandangan orang ya, dari yang tadinya adalah kasus pembunuhan menjadi memang benar-benar kasus kecelakaan gitu ya Mbak ya. Tapi ini juga kan semakin kesini dari 7 terpidana yang kemarin sudah menjalani itu kan semua itu hanya berdasarkan dari hasil kesaksian, dari bukti forensiknya kan belum ada. Nah, maka peninjauan ulang itu diperlukan ya supaya nanti semakin jelas titik terang daripada semuanya gitu. Jadi tidak hanya berdasarkan atas keterangan 1 atau 2 saksi gitu. Betul. Ini kan selanjutnya akan ada PK-nya 6 terpidana ya. Sebenarnya 7, tetapi karena Sudirman ini ketinggalan nih ya pengajuan PK-nya. Jadi yang 6 terpidana ini dulu yang didahulukan gitu, karena berkasnya mungkin sudah lengkap gitu ya. Jadi kemarin itu sudah didaftarkan, ini tinggal nanti jadwal sidangnya ini kapan gitu dijadwalkannya. Berbicara tentang Sudirman ya ini cukup membuat terheran-heran juga ya, karena kabarnya ya masih simpang siur. Katanya menghilang, ada yang bilang ini juga kalau menghilang dalam pandangan saya sih tidak, hanya saja kan mungkin dari mereka itu yang memiliki wewenang itu ini ada manfaatnya saya publish, ini enggak ada manfaatnya juga saya publish gitu, mungkin di privasi. Kalau semuanya dipublish mungkin kan nanti banyak dicecar dengan berbagai macam pertanyaan gitu. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya guys, yang terbaru adalah kabarnya Ibtu Rudiana dicopot dari kepolisian atau dicopot dari jabatannya. Apakah itu fakta atau hoax? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini simpang siur sekali ya, Mbah. Kabarnya ada yang bilang ini hoax, tetapi ada yang bilang ya apakah itu hanya sekedar konten, saya juga kurang tahu gitu ya. Tapi kebenarannya gimana, Mbah? Ya, kita semua dapat saksikan memang dari kabar medsos yang beredar itu kemarin katanya dicopot dari jabatannya itu sifatnya hanya sementara waktu. Dengan alih-alih agar mudah untuk dipanggil jika ingin mencari klarifikasi daripada persoalan ini. Tapi juga ini mencuat kembali bahwa setelah seusai dari pelaksanaan upacara 17 Agustus ini, ternyata
ada yang melihat sosok beliau bahwa beliau ini sempat memimpin upacara, nah, bahkan membacakan apa itu Pancasila, mewakili dari para siswa. Ya ini juga aneh menurut saya juga. Yang benar yang mana, kata saya gitu juga. Ya, mungkin ini adalah hoax kali ya, karena memang banyak sekali konten-konten ya mungkin biar viral atau gimana juga hanya sekedar judul gitu ya. Kalau berkenaan dengan masalah Ibtu-R ini dia dicopot atau tidak pada saat ini ya, selama masih belum terbukti, saya rasa juga tidak perlu juga masalah dicopot atau tidaknya itu sebagai masyarakat kecil seperti kita ini turut campur ya. Betul. Kecuali kalau memang sudah jelas-jelas terbukti bahwa beliau ini memiliki kesalahan di dalam sebuah pengamanannya. Betul. Mungkin mau dicopot gitu ya, ya monggo. Ya, juga saya rasa mereka yang memiliki pengalaman di bidang hukum, saya rasa akan lebih paham apakah beliau ini pantas untuk dicopot atau tidak gitu. Iya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal kasus Vina Cirebon ini, jadi mengingatkan kita pada kasus pada tahun 2016 kemarin juga ini guys. Ya, mirip-mirip lah. Bukan mirip-mirip sih, tapi untuk terpidananya ini mengajukan PK dan segala macam, yaitu kasus kopi sianida, siapa lagi kalau bukan Jessica Mirna. Nah, kabarnya yang terbaru kemarin adalah Jessica sudah dibebaskan, bebas bersyarat gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai hal ini guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau Mbah ini mengomentari Jessica Mirna ini pandangannya seperti apa Mbah? Ya bagi yang menjalani sendiri aja, beliau yang tiba-tiba dibebaskan dengan bersyarat ya. Iya. Harus laporan, itu aja beliau yang mengalami aja terkejut. Beliau ini tentu sangat terharu dari ungkapannya, dan ketika ditanya dari kuasa hukumnya apa yang harus dilakukan, beliau sendiri aja yang mengalami masih bingung ya, masih bingung apa yang harus dilakukan begitu. Nah, kabarnya nanti kan akan mengajukan PK kembali ya Jessica Mirna ini. Ya, tapi ini masih belum banyak dibicarakan oleh kuasa hukumnya, karena dari press conference kemarin baru membicarakan tentang kebebasan Jessica ini. Ya, harapan kita kalau memang betul-betul Jessica ini tidak bersalah, ya semoga bisa mendapatkan keadilannya gitu ya Mbah ya. Kalau melihat dari kuasa hukumnya dari Jessica sendiri kan juga bukan orang sembarangan. Betul. Beliau ini selain memang dia berkecimpung di dalam bidang hukum, beliau ini kan juga seorang dosen ya. Jadi memiliki pengalaman yang sangat luas. Hanya mendengar dari pengutaraan atas kasus dari Jessica ini yang membuat dirinya tidak puas adalah bahwa tidak diketemukannya dari bukti otopsi. Iya, jadi semua itu hanya berdasarkan kemarin pengambilan sampel apa. Nah, sampel di lambungnya gitu ya. Nah, itu apakah ini sudah cukup kuat untuk memojokkan Jessica sebagai terpidana? Nah, ini yang masih menjadi teka-teki daripada semuanya. Tapi saya rasa karena kita juga ingin menyaksikan hukum di negeri kita ini bisa seadil-adilnya. Betul, bahkan waktu 2016 atau 2017 ya sidangnya. Nah, itu kabarnya beliau ini sudah banding, sudah mengajukan PK juga katanya ya Mbah, tapi ditolak ya. Semoga untuk ke depan ini setelah akan mengajukan PK kembali akan dikabulkan gitu ya, kalau misalkan Mbak Jessica ini benar-benar clear ataupun tidak bersalah gitu ya. Nah, dulu ya dari masih imut ya dia masuk itu betul. Di kasus ini sampai keluar dia sudah rambutnya panjang sekali rupanya. Tapi beliau ini juga saya lihat face-nya ketika dulu beliau mendapatkan vonis itu terlihat wajahnya yang tampak sangat sedih ya. Dan kemarin ini memang seperti ya senyum, dia mencoba untuk melupakan semuanya, tidak menaruh mengikhlaskan gitu ya. Tidak menaruh rasa dendam, dan dia hanya
mungkin rasa tidak percaya itu yang mendorong sehingga dia itu bisa memaafkan semuanya gitu, walaupun Betul. mungkin sepertinya apa yang dilimpahkan ke beliau ini, beliau merasa itu tidak sepenuhnya dia mendapat keadilan gitu. Itu yang saya tangkap. Iya, Gitu. betul sekali. Karena dari cara bicaranya Mbak Jessica ini positif sekali gitu ya, vibes-nya gitu. Iya. Ini juga waktu itu kan kasusnya Jessica ini sebetulnya tidak seperti kasus Vina ini ya. Iya, Kalau kasus Vina ini kan berlarut-larutnya lumayan lama. Kalau betul. Jessica itu kan cepat banget, tiba-tiba langsung hilang dari peredaran Iya. kan gitu. Jadi kalau sekarang mencuat lagi ya lagi-lagi kita sebagai masyarakat, saya pikir yang penting ini mendapat klarifikasi sebaik mungkin. Jadi Betul. kita berpikir secara optimis saja agar nanti hukum di negeri kita ini marwahnya akan semakin citranya itu akan semakin dapat membaik ya, karena ya dengan berbagai macam kejadian-kejadian itu ada yang berkeluh kesah seolah itu kurang mempercayai, bahkan ada dari orang hukum sendiri aja seperti banyak mengutarakan kekecewaan ya Iya, kan. betul Nah, sekali. mudah-mudahan dengan mencuatnya hal-hal semacam ini akan membuat hukum di negeri kita ini akan semakin dewasa dan semakin membaik gitu. Amin. Ya, kita doakan yang terbaik untuk terpidana kasus Vina Cirebon dan juga Mbak Jessica ini sendiri ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan gabung di perbincangan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.